ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Katanya tadi Bung Lonnya, sejak ditinggal para ulama, para mubalik ini, memang kesan yang sangat kita lihat, sangat kita soroti adalah golongan ini memang penarik uang, benar-benar menjadi penarik uang. Kalau dulu saat kita di dalam nggak begitu terasa karena diimbangi dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan ilmu. Cara wong ngarep nipu pinter lah, cara ibaratnya ada pengalian isune ya, ini ada tahfiz sekian, pembiayaan ini sekian, ini jelas. Namun di zaman ini masih gak payu. Kenapa? Ilmunya sudah dibatasi. Gak oleh pinter, bodoh, terus dibodohkan. Gak bebas, namun tetap infaknya terus masuk. Wa ulaika lahum adabun adhim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat luar biasa sekali. Pokoknya nikmat itu Masya Allah luar biasa. Bukan hanya nikmat jamaah, kalau dulu kan nikmat jamaah, tapi ini lebih dari itu, nikmat Islam. Dan terus semangat untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, baru saja saya face to face, langsung empat mata dengan saya, bersama dengan Bung Lon seperti biasa. Baru saja saya pulang tadi ya. Saya bertemu dengan kawan, dengan ya pokoknya kawan dan wise. Ya, ngobrol tentang bagaimana situasi di dalam. Saya hanya ingin mensinkronkan antara informasi Bung Lon yang A1 di pusat sana dengan Bung Lon yang di bawah. Apakah sama atau tidak? Tentang apa? Tak lain memang tentang bagaimana sekarang daya infak Islam Jamaah 10%, atau semangat untuk berinfak, ghairahnya untuk berinfak lagi, itu memang ternyata benar dirasakan oleh pusat, menurun drastis, namun berefek kemudian ke kelompok-kelompok di Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, dalam percakapan itu saya menanyakan, apa benar apa itu sekarang itu pengurus-pengurus pusat itu yang digencar-gencarkan akhir-akhir ini adalah infak persenan? Oh benar, sampai enggak logis katanya beliau, sampai enggak logis. Jadi penerobos mulai pusat sampai di daerah, desa, kelompok itu enggak logis sekarang. Enggak logis piye tahun. Saya kisah kalau dulu orang yang enggak bisa infak, dulu misalnya bulan ini enggak bisa infak misalnya, biasanya juga paling disuruh mendobel. Ya paling dobel bulan depannya untuk membayar ya dobelannya itulah.
Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang dikejar, kenapa nggak bisa infak? Ada alasan apa infak? Kok nggak iso infak? Ada alasan apa? Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak berhenti di situ. Selain bagi orang-orang yang kebetulan di bulan itu tidak bisa infak, maka bagi orang-orang yang infaknya menurun juga dikejar. Kenapa kok infaknya menurun? Ada apa gerangan? Ada masalah apa? Itu standar ternyata. Standarisasi dari pusat sampai ke bawah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sungguh ini kalau kita gerayai dirasakan. Menjerit jamaah itu sebenarnya hasilnya. Terutama di sekitar sini ya Masya Allah. Saya tahu sendiri di hadapan mata saya. Ada masjid Lompoknya sedang membangun, desanya beli tanah, daerahnya membangun dan beli tanah. Masih pusatnya juga minta jatah 10% dari infak rezeki. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Sampai dia cerita juga, sampai ya Allah, saya kiki apa-apa duit, karena ya konsepnya salah dulu, mendatangkan haknya orang miskin, mendatangkan haknya fakir miskin, orang duafa. Beda dengan golongan-golongan yang lain, beda dengan yayasan-yayasan yang lain yang mengutamakan sosialnya. Jelas cetos sehingga Allah mendatangkan rezeki dipermudah. Tapi tidak di sini. Islam jamaah lebih banyak pada menarik infak, baik yang kaya, yang miskin semua ditarik. Dengan dalih yang miskin juga agar punya peran pembelaan. Yang miskin juga agar bisa infak. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini sungguh tidak masuk akal bagi kita ya. Tidak masuk akal sama sekali. Kenapa? Ya memang kalau dipikir-pikir misalnya, ya, bagaimana mungkin wong miskin kok yang seharusnya dia dibantu, dia mendapat bantuan dan dia mendapat pahala atas kesabaran miskinnya, namun dipaksakan untuk tetap membayar infak, gak masuk akal. Sehingga ya di gelombang hijrah ini sungguh membuat perubahan yang luar biasa. Kalang kabut bahasane lah. Wis bingung piye carane. Semua membuat proyek. Artinya proyek-proyek untuk mencairkan dana, karena tahu bahwa ini dana-dana ini sudah orang-orang pusat sudah tahu ini milik pribadi, ini personal, maka dia ajukan untuk membuat proyek-proyek itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, udahlah bapak-bapak pengurus di Islam jamaah, kasihanilah, kejam sekali Anda, kasihanilah para jamaah-jamaah Anda itu. Ini lewat riwayat di depan pondok ini. Ya Allah, saya kasihan. Kasihan jamaahnya. Bahkan kemarin yang di bulan Ramadan itu ada yang bercerita hak itu. Ketika pengurusnya melakukan takjil lah, makan buka bersama, kemudian makan untuk iktikaf. Ya. Itu ada yang nggak mau makan, datang itu nggak mau makan. Kenapa? Karena merasa infaknya sedikit gitu aja. Itu kesimpulannya seperti itu aja. Jadi ada yang datang itu katanya cerita sampai tekoi gak gelemangan. Kenapa? Isin karena ngerumangsani merasa infaknya sedikit. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Sampai kapan hal seperti ini akan dilakukan? Sampai kapan? Nah, ini bangunan sebesar ini ya, alhamdulillah biidznillah,
Ini ukuran berapa ke sana? 9, insyaallah 9 ya. Kesananya hampir ya 19, belakangnya 19. Lantai 3. Inilah lantai 3. 1, 2, ini lantai 2 ini. Atasnya 3. Dan sebelahnya nanti insyaallah juga, insyaallah kalau enggak besok Jumat, insyaallah Jumat atau Sabtu akan kita mulai. Orang-orang kampung sini sudah sama-sama tahu dan bisa membandingkan, terutama kelurahan sini sudah membandingkan. Orang-orang kan mengenalnya itu pondoknya Ustadz Ikhwan. Bertanya dengan jamaah-jamaah kami, jamaah-jamaah kita di sini. Warga Islam jamaah bertanya, itu gedung Semono Gede ini ditanya dijatah berapa sama Mas Ikhwan. Kalau memang kita nggak pernah menjatah, kita nggak pernah mewajibkan, yang mereka jujur, gak enak, nggak pernah Ustadz Ikhwan menjatah itu nggak pernah. Kok iso gedung sampo dia panen, titip, sedekah. Bahkan alhamdulillah sampai orang-orang yang nggak pernah ke masjid, belum dibuka hatinya, orang-orang wong abangan Israel, alhamdulillah. Ceritanya bendara-bendara itu kan, saya bendaranya ada 3 itu. Datang Mas, datang sudah kok iki pondok Mas Ikhwan 1 juta 2 juta, tanpa paksaan kita hanya membuka, iki monggo silahkan. Paling di khutbah-khutbah Jumat atau kajian-kajian yang saya isi, paling saya bilang monggo, yang punya, yang nggak punya nggak apa-apa, monggo. Jangan sampai kita tidak punya andil, bisa tenaganya monggo, bisa berdoa monggo, silahkan. Saya seperti itu, sampai seperti itu, nggak ada paksaan sama sekali. Sering saya bilang kalau sudah dana habis kita berhenti, nggak usah dipaksa, nggak usah utang sana sini, nggak usah. Tapi alhamdulillah terus, dan alhamdulillah bisa dikatakan gedung ini sudah sempurna. Dan saya syukuri bagi kawan-kawanku yang andil di pondok sini, penyimak ribat Akhir Salim, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas, melipat gandakan pahala jenengan semua. Dan insyaallah kita lanjutkan di depan sana, di samping situ insyaallah kita, karena untuk kelas 1 kita belakang itu nanti kita singgit kaca, buat singgit di kita kaca. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 insyaallah, karena konsepnya kita konsep modern, kita konsep sekolah. Insyaallah kita mulai tahun ajarannya tahun ini bulan 7 insyaallah. Ya. Memang kasihan ya Allah, Bung Lon itu sampai tadi cerita kalau sambil gede-gede merem-merem. Gak masuk akal saya. Menanyakan sebab kenapa tidak bisa infak. Seharusnya bapak-bapak pengurus, para pengurus Islam Jamaah itu menanyakan bagaimana caranya kamu atau piye caranya atau mengupayakan atau memberikan solusi bagaimana kamu bisa mendapatkan rezeki lalu kamu infak. Kudune nak ngono to kudune. Enggak kemudian enggak bisa infak kemudian diinterogasi, di sidang dan lain sebagainya. Masya Allah. Seharusnya itu cari solusi dulu bagaimana jamaah-jamaah Anda mendapatkan rezeki, lalu rezeki tersebut bagaimana agar jamaah Anda bisa infak. Itu adil namanya. Tahu-tahu yang nggak bisa infak ditanya sebab-sebabnya apa, kenapa nggak bisa infak. Jojo terpengaruh kan, Jojo terpengaruh JLK. Ya. Dan kita pun tidak bisa mengaudit apakah orang-orang pusat itu infak atau tidak, Allahu a'lam. Yang diberi nama Paku Bumi, yang diberi nama Wakil 4, yang diberi nama Imam Pusat pun Allahu a'lam apakah beliau juga sedang infak atau tidak, ya kita nggak tahu. Dia kan pentoknya di sana, pentoknya kan ning kono. Seandainya pun nggak bayar kita juga ngerti. Namun karena nggak ada pengawas di atasnya lagi masalahnya. Beda dengan pengurus-pengurus di bawah, ada pengawasnya, ada pemantaunya. Dari kelompok, desa, daerah ada pemantaunya. Ya, la haula wala quwata illa billah.
Sampaikan kepada seluruh jamaah Islam jamaah ini, monggo silahkan sebarkan, tidak apa-apa. Ayo mulai membuka akal sehat, membuka akal waras, cukupi kebutuhan Anda yang wajib dulu, keluarga Anda, orang tua Anda, sedekah terdekat, al-aqrab fal-aqrab terdekatnya, masjid Anda, jalan-jalan, fakir miskin sekitar Anda, al-aqrab fal-aqrab yang terdekat dulu, gak usah mikir atau. Kalau kita simpulkan, Anda, jenengan, antum semua itu infakkan agar bisa disaksikan oleh Bapak Imam. Berarti enggak niat lillahi ta'ala, berarti enggak niat krono Allah, agar dapat persaksian Bapak Imam. Nah terus Bapak Imam sampeyan sing nyaksani sapa? Terus nyaksani Bapak Imam sapa jane? Ya? Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sehingga kita bisa menyimpulkan, katanya tadi Bung Nonya, sejak ditinggal para ulama, para mubalik ini, memang kesan yang sangat kita sangat kita lihat, sangat kita soroti adalah golongan ini memang penarik uang, benar-benar menjadi penarik uang. Kalau dulu saat kita di dalam enggak begitu terasa, karena diimbangi dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan ilmu. Cara wong ngarep nipu pinter lah, cara ibaratnya ada pengalian isune ya, ini ada tahfidz sekian, pembiayaan ini sekian, ini jelas. Namun di zaman ini masih gak payu, kenapa? Ilmunya sudah dibatasi, gak oleh pinter, bodoh terus dibodohi, dibodohkan, gak bebas, namun tetap infaknya terus masuk. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Insyaallah demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Tak lain la nuridu ilal islah, kecuali kita berbuat kebaikan, kita berniat untuk kebaikan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك